Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan GDA 311 Metodologi Penelitian. Di minggu ke-10 ini, topik kedua yang akan secara khusus dibahas tentang etika adalah etika publikasi ilmiah atau copyright. Di dalam etika publikasi ilmiah ini, di mana jenis publikasi ilmiah yang dimaksud adalah yang pertama adalah buku ilmiah, lalu laporan penelitian. Buku ilmiah adalah hasil penelitian atau hasil penggalian, ya. Maksudnya penggalian di sini ada mungkin penelitian yang hanya melalui proses review dari berbagai hasil penelitian, ya, seperti yang sudah saya bahas di sebelumnya. Lalu juga bisa berbentuk laporan penelitian yang merupakan hasil percobaan atau hasil dari suatu kajian. Kita bahas satu persatu di sini. Buku ilmiah yang termasuk ke dalam karya sendiri, di mana adalah hasil penelitian yang merupakan hasil yang mendalam dan secara tuntas, bukan yang masih dalam proses, jadi yang sudah selesai. Juga koleksi dari beberapa publikasi dalam satu tema dan juga buku teks yang merupakan kumulasi dari berbagai pengetahuan yang orisinal, ya. Jadi buku ilmiah ini bisa gabungan dari beberapa publikasi dalam satu tema, ya, yang merupakan karya sendiri. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya adalah buku ilmiah yang merupakan karya bersama. Ya, di sini disusun atau format dalam satu hasil utuh penelitian bersama. Baik itu yang satu disiplin maupun yang interdisiplin atau maupun yang cross disiplin. Artinya di sini buku ini merupakan hasil penelitian yang secara mendalam dan tuntas. Berikutnya adalah buku ilmiah karya bersama yang sifatnya adalah bunga rampai. Di sini koleksi merupakan koleksi dari bab-bab orisinal dari berbagai kontributor yang merupakan juga koleksi hasil-hasil penelitian kontributor disiplin, multidisiplin atau dari berbagai perspektif yang berbeda. Lalu kemudian koleksi beberapa publikasi terdahulu dari kontributor dan juga bisa koleksi hasil-hasil dari konferensi proceeding dari kontributor. Nanti mungkin kalian bisa cek sendiri apa yang beda antara buku ilmiah karya bersama yang berbentuk buku dan berbentuk bunga rampai. Selanjutnya adalah laporan penelitian. Laporan penelitian ini ada yang berbentuk research report series, di mana seri laporan penelitian adalah laporan utuh dari satu hasil penelitian bersama yang antar disiplin, sesama disiplin, yang mendalam dan secara tuntas. Ada yang disebut seri monograf, merupakan laporan utuh untuk aspek tertentu, ya, dari hasil penelitian bersama. Atau ada juga yang disebut sebagai working paper series atau seri kertas kerja, di mana makalah hasil penelitian bersama tersebut, ya, baik itu yang satu disiplin, interdisiplin maupun yang cross disiplin. Berikutnya adalah laporan penelitian. Seri kertas diskusi yang bersifat teknis atau discussion atau technical paper series. Merupakan makalah pembahasan aspek tertentu dalam rangka diseminasi hasil penelitian bersama. Lalu kemudian ada juga yang bersifat policy paper atau brief series, yaitu seri kertas atau saran kebijakan. Ini merupakan makalah komunikasi pendek atau lengkap yang disusun atau direformat untuk kebutuhan pengambil kebijakan. Ini sesuai dengan kebutuhan dari pengambil kebijakan penelitiannya, ya. Itu adalah beberapa laporan penelitiannya. Nah, selanjutnya kode etika dari kepengarangan sendiri atau kode etika dari publikasi ilmiah itu sendiri. Yang pertama adalah mengelola atau melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya secara bertanggung jawab. Lalu menyebarkan informasinya, ya, ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali. Ini maksudnya adalah
secara orisinal, ya. Jadi memang hasil karya sendiri. Lalu kemudian memberikan pengakuan dan penghargaan bagi pihak yang memberikan sumbangan dalam penelitian yang telah dilakukan. Itu adalah kode etik dari kepengarangan. Selanjutnya, suatu publikasi ilmiah itu harus bebas dari F2PD. Ya, F2PD ini adalah 2F yang pertama adalah fabrication, yang kedua adalah falsification. Jadi harus bebas dari pemalsuan hasil penelitian dan juga harus bebas dari pemalsuan data. Ya, pemalsuan data, falsification, pemalsuan hasil adalah fabrication. Ya, ini udah dibahas sebelumnya. Ya, jadi itu hal yang penting, publikasi ilmiah itu harus bebas 2F PD. 2F yang pertama adalah fabrication dan yang kedua adalah falsification. Kemudian PD yang berikutnya adalah publikasi ilmiah harus bebas dari plagiat dan duplikasi. Duplication. Jadi plagiat itu adalah proses pencurian, baik itu pencurian proses maupun pencurian hasil. Ya, harus bebas dari plagiat dan duplikasi. Duplikasi ini adalah jika ditemukan temuan yang lebih dari satu. Jadi maksudnya melakukan publikasi dengan hasil yang sama secara berkali-kali. Nah, itu contoh duplikasi juga. Meskipun itu penelitian si peneliti itu sendiri, ya. Nah, jadi publikasi ilmiah itu harus bebas dari 2F PD. Yang pertama falsification, kemudian PD yang berikutnya adalah plagiat dan duplication. Itu harus diingat. Selanjutnya adalah hak dari seorang pengarang. Seorang pengarang, ya, yang pertama yang harus dihormati sebagai hak pengarangannya, yaitu dia yang pertama bila menyumbang konsep, rancangan, analisis, dan penafsiran data. Yang kedua adalah menuliskan naskah atau merevisi secara kritis substansi yang penting, dan kedua mengarang pendahuluan prolog sebagai penyunting karena otoritas keilmuannya. Itu harus dihormati, ya. Hak sebagai pengarang, sebagai penyumbang konsep, rancangan analisis, dan juga menuliskan naskah dan juga mengarang atau sebagai penyunting. Itu merupakan hak sebagai pengarang. Hak pengarang berikutnya adalah menolak hak pengarangan bila peranan tidak substansial. Yang kedua, sebagai pengarang kehormatan dan sebagai pengarang patron. Ya, ini maksudnya adalah kita bisa melakukan penolakan hak kepengarangan bila peranan pengarang tersebut tidak substansial atau di situ sebagai pengarang kehormatan dan juga sebagai pengarang patron. Ya, jadi kalian bisa pelajari lebih lanjut apa sih itu patron, ya. Nah, kemudian kode etika pengarang itu sendiri yang pertama, naskah yang dipublikasikan pengarang harus berisi informasi ilmiah akurat, bebas dari fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, dan duplikasi, ya, tadi yang 2FPD. Lalu pengarang pengirim harus berdasarkan persetujuan dari pengarang ke penyertaannya atau koautornya. Urutan nama pengarang sesuai dengan sumbangan substansial para pengarang, kemudian mendeklarasikan sumber pembiayaan riset untuk penyusunan naskah. Kode etika pengarang yang berikutnya adalah naskah yang akan dipublikasikan pengarang harus berisi informasi ilmiah yang orisinal, menjelaskan kebaruan dari publikasi yang sebelumnya, dan disitasi atau dirujuk dengan benar. Memiliki izin tertulis penggunaan data atau hak milik copyright dari pihak lainnya,
Lalu melakukan sitasi publikasi asli sebagai referensi yang berkaitan dengan substansi naskah, kecuali informasi umum atau common knowledge atau berita-berita, ya. Jadi kalau melakukan sitasi sebaiknya adalah yang bersubstansi dari naskah awalnya, ya. Jadi harus publikasi yang sumber secara primerinya itu. Nah, jadi hal yang paling utama adalah mencegah pelanggaran etika, artinya mencegah terjadinya pelanggaran etika. Preventif terdahulu lebih baik daripada menerima sanksi pelanggaran. Jadi di topik kode etika publikasi itu, hal yang penting itu tadi yang terakhir yang disebutkan, ya. Suatu naskah itu isinya harus seperti apa. Itu. Dan yang paling utama adalah kita melakukan preventif lebih baik daripada menerima sanksi pelanggarannya. Oke, itu untuk kode etik kepengarangan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan saat kuliah meeting online nanti, atau bisa juga kita diskusi di forum diskusi yang saya buat di pertemuan hari ini. Berikut adalah daftar sumber yang saya gunakan sebagai pustaka untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.